tiga. Satu, dua, tiga. Pujian ini katakan dengan tangan. Saya harap kita semua berikan tangan. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Haleluya. Kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu pada malam hari yang indah, yang baik ini Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan, anugerahkan kepada kami untuk kami datang bersekutu dengan Tuhan di tempat ini, memuji memuliakan Tuhan, serta menangkap apa yang menjadi agenda Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih saat ini kami siap Tuhan
menyambut firman Tuhan, memahaminya, serta menyimpan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Tahirkan setiap kami, ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan, sehingga kami layak bersekutu dengan Engkau, dan sehingga kami layak menerima barang yang kudus, harta yang kudus, yaitu firman Allah yang hidup dan yang kekal, yang akan mengubahkan dan memperbaharui, memperlengkapi, menegur hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu akan menuntun langkah kami selanjutnya dalam kehidupan kami, akan masa depan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Roh Kudus ambil alih kami semua. Terima kasih juga secara khusus untuk hujan yang Tuhan sudah berhenti. Terpujilah Engkau Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang siap menyambut, melakukan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Baik, shalom bagi kita semua. Oke, jadi barangkali saja saudara merasa sedikit kurang nyaman, barangkali sedikit kurang bisa fokus 100% menangkap firman Tuhan. Mungkin, tapi mungkin juga tidak. Saudara nggak peduli, yang penting dapat firman Tuhan, begitu ya. Nah, itu keren kalau begitu. Namun, kalaulah sekiranya saudara nggak bisa mencatat, jangan khawatir. Nah, khotbah ini, firman Tuhan ini, nanti saudara dengarkan di YouTube-nya Pak Jogi Sidabutar. Nama YouTube-nya Jogi Sidabutar SHMA. Saya mendorong dengan sungguh, lihat kembali, tonton kembali, karena ini akan menjadi bekal dalam perjalanan hidupmu sampai pada masa tuamu. Yang setuju katakan amin. Ya, nama YouTube-nya Jogi Sidabutar SHMA. Oke, kalaupun saudara nggak bisa nyatet, nanti di sana tersedia ayat-ayat itu. Puji Tuhan. Oke, baik. Nama saya Jogi Sidabutar. Perkenalan singkat kami sebagai pesuruh-pesuruh Tuhan, melayani sebagai penginjil dan juga sebagai pengajar, ya, dosen teologi. Itu singkat. Nanti perkenalan selanjutnya boleh di lain waktu karena waktu. Nah, berapa? Coba echo-nya dikurangi. Oke, ya. Jadi ini kok bisa dinaikin sedikit. Oke, ya itu dia, mantap. Volume bassnya dikurangi dikit. Berapa banyak dari anak-anak kami yang pernah mendengar satu hashtag di internet atau di TikTok mengatakan kabur aja dulu? Coba angkat tangan berapa banyak yang sudah menonton itu ya, atau pernah mendengar? Coba angkat tangan berapa banyak? Ya, coba angkat tangan yang udah pernah dengar. Angkat tangan yang punya tangan ya. Kabur aja dulu. Oke. Oke, baik. Jadi itu kan gini. Oke. Itu kan bicara soal yang penting cabut aja dulu ke luar negeri, cari kerja di sana, kan begitu ya. Karena di dalam negeri pekerjaan makin sulit, memang kenyataannya seperti itu. Jadi itu hashtag jadi bombastis, jadi sangat viral, kan begitu ya. Kabur aja dulu. Tetapi hashtag kita, anak-anak Tuhan di tempat ini yang bakal dapatin kerja di luar negeri, bukan hashtag itu, tapi cari Tuhan aja dulu. Amin. Oke? Amin. Nanti di statusnya, apakah di Instagram, apakah di TikTok, buat hashtag itu. Cari Tuhan aja dulu. Amin. Oke, bersama dengan saya, katakan dengan penuh semangat hashtag kita itu, cari Tuhan aja dulu. 1, 2, 3. Cari Tuhan aja dulu. Sekali lagi. Cari Tuhan aja dulu. Coba ngomong ke sebelahnya dengan mengucapkan, cari Tuhan aja dulu gitu. Tepuk tangan untuk Tuhan. Oke, itu yang pas. Cari Tuhan dulu. Nah, yuk kita buka dulu dari Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Oke, apa dikatakan di sana? 1, 2, 3. Belum kompak. Enggak, oke. Kalau begitu ikut saya ya, kalimat per kalimat. Ikut saya semua, termasuk yang di luar. Ya, ikut saya. Saya bacakan satu kalimat, saudara ikuti. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah. 1, 2, 3. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, sekarang tepuk bahu temanmu dengan sopan dan manis, dengan akrab, katakan, ikuti saya sekali lagi. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah
dan kebenarannya, maka semuanya itu, cita-citamu itu akan ditambahkan kepadamu. Tepuk tangan bagi Tuhan. Oke, alasannya apa? Kan tentu ada dalilnya, ada alasannya, kan begitu ya? Saya carikan dulu, tadi udah ketemu, ngilang lagi. Saya carikan di dalam Yeremia 18 ayat 11 ya. Yeremia 18 ayat 11. Oke. Ini mesti jelas duduk dasar dalil fondasi kita malam hari ini. Yang setuju katakan amin. Enggak. Salah. Oke, sampai aku ini sedang bukan, sorry. Sebentar, sabar ya. Oke. Ya. Yeremia 29. Kalau yang bisa nyatet. Kalaupun tidak, dengarkan kembali khotbah ini di YouTube. Gini, dasarnya apa? Cari dahulu kerajaan Allah. Kok mesti cari Allah? Kenapa rupanya kalau langsung gitu kan kabur aja dulu. Nggak usah pakai cari kerajaan Allah. Kan gitu ya? Bisa sih dapat, tapi hanya dapat pekerjaannya doang. Tapi kerajaan Allahnya nggak dapat gitu loh. Jadi gini, dasarnya apa? Tuhan juga yang jawab di dalam Yeremia 29:11 dikatakan gini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Sebab Tuhan Yesus tahu rancangan apa yang dia udah tetapkan, dia udah patokkan buat orang yang ada di sebelahmu. Coba lihat dia. Jadi ada rancangan Allah buat dia, ada rancangan Allah buat kamu. Amen. Udah ada. Dengar, dari sejak kandungan pun Allah udah sediain. Amen. Jadi kamu nggak usah aduh penasaran banget, gimana ya masa depanku, aduh gimana. Udah Tuhan siapkan. Amen. Tinggal kamu cari kebenarannya, tinggal kamu tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus, maka dia akan mengarahkan langkahmu, perjalanan hidupmu kepada agenda. Katakan agenda. Agendanya Tuhan buat kamu. Dia katakan begini, saya ulangi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Kan begitu ya? Amen. Yaitu rancangan damai sejahtera. Amen. Itu dulu yang Tuhan tempatkan di urutan pertama. Bukan langsung soal pekerjaan, tapi damai sejahtera dulu. Kan gitu ya. Dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan mengatakan lagi, usah khawatir, masa depanmu bukan rancangan kecelakaan. Mana mungkin aku merancang kecelakaan buat masa depan kamu? Enggak. Rancangan damai sejahtera. Dan begitu ya. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amen. Ikuti saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Belum semua, masih ada yang nonton. Semua ya. Ucapkan itu melalui mulutmu, jadi doamu. Perkataan itu kan doa. Doa itu kan Tuhan jawab, Tuhan buat jadi terjadi. Oke, setuju? Amin. Amin. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberikan masa depan yang penuh harapan buat aku. Engkau memberikan masa depan yang berharapan buat aku. Jangan melamun, nakku. Halo? Jangan melamun. Kau pikiranmu kemana ini? Fokus. Cari dahulu kerajaan Allah. Amen. Ya sayang? Oke, anak muda ganteng? Ya, semua yang di belakang juga. Jangan ada yang cakap-cakap dulu, bahas yang lain. Oke, itu dia. Itu dulu kita dudukkan dulu di situ. Fondasi kita malam hari ini. Matius 6:33. Katakan, Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat
Nah, itu dulu ya. Jadi terkait mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu berbicara tentang fakta. Fakta apa itu? Ada 4 fakta yang nggak satu orang manusia dan seluruh alam semesta pun bisa ngebantah keempat fakta ini. Ya kan? Fakta yang pertama, saya langsung masuk, yaitu bahwa semua orang sejak Adam, anak-anaknya, cucu-cucunya, cicitnya, semua keturunannya sampai kepada kamu hari ini sudah berdosa. Roma 3:23. Seseorang bisa bantu saya bercepat? Roma 3:23. Roma 3 23. ayat 23. Firman Tuhan mengatakan begini. Karena semua orang telah berbuat dosa. Karena semua orang telah berbuat berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah yang ada di dalam hidup kita, juga putus hubungan dengan Allah kalau kita sudah berdosa. Lanjut. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Tahan dulu. Jadi itu dulu. Ikuti saya. Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Karena saya termasuk manusia. Berarti saya pun sudah berdosa. Apa upah dosa? Kematian. Itu dia, satu pakai dengan itu, bahwa upah dosa adalah maut. Di pasal berapa itu? Bahwa upah dosa ialah maut? Roma 6? Oke. Bapak silakan. Ini harus jelas dulu perkara kehidupan kita ini. Jangan dulu berpikir hagabeon, hamoraon, hasangapon, hatenaron, segala macam kan, hataboon, hanikmaton. Tetapi urusan dengan Tuhan belum beres. Silakan Pak. Roma 6 23. ayat 23. Begini firman Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut. Itu dia, sampai di situ dulu. Nah, orang berdosa dari sejak Adam sampai hari ini ada 7 miliar. Dari sejak Adam itu nggak tahu berapa puluh miliar. Semua orang berdosa tanpa dosanya diampuni, tanpa mengikut kepada Sang Juru Selamat. Maut artinya masuk api neraka. Tahukah saudara berapa panas, berapa derajat Celcius panasnya api neraka? Ada yang memperhitungkan 6.000 derajat Celcius. Ada yang mau coba 100 derajat Celcius? Biar saya, ini ada korek api di kantong saya, itu panasnya 100 derajat Celcius. Mau, saya coba tangannya. Saya nggak mau. Kalau saudara mau ya terserah. Ini 6.000 derajat Celcius. Agus tumbuh lagi dagingnya. Terbakar lagi. Sakit-sakitnya nggak sempat lirik kiri kanan karena dia pun sibuk dengan siksaan yang dia alami. Siksa dia, jerit dia nggak sempat ngurusin dia karena dia pun lama-lamanya. Itu fakta juga. Itu loh. Tapi terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Allah dari sejak Kitab Kejadian, atau sebenarnya dari sejak kekekalan, sebelum diciptakan dunia ini, Allah sudah merancangkan, karena dia kan maha tahu tuh. Dia bisa lihat tembus waktu bakal jatuh ini si Adam dan keturunannya akan jatuh dalam dosa, dan kalau nggak aku siapin penyelamat, maka dibakar neraka lah ini semua. Maka sebenarnya sebelum diciptakan dunia ini, belum diciptakan manusia, Sang Juru Selamat itu sudah dipersiapkan Allah. Amin. Itu. Jadi kembali bahwa fakta rohani yang pertama adalah bahwa semua orang sudah berdosa. Yang kedua, semua orang tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Itu fakta. Nggak ada satu orang manusia pun bisa nyelamatin dirinya sendiri. Mungkin ada yang konsep berpikir, bisa kok kalau aku usaha berbuat baik A sampai Z, maka mudah-mudahan
nanti kebaikanku diperhitungkan dan aku bisa selamat. Enggak laku. Karena kebaikan yang bisa menyelamatkan engkau dan aku harus setara dengan kebaikan Tuhan. Harus sekudus Tuhan. Kalau itu bisa kau lakukan, ya kau layak menyelamatkan dirimu. Tapi ketahuilah perbuatanmu tidak cukup untuk menyelamatkan dirimu. Amin. Lupakan itu. Fakta yang kedua itu, bahwa tak satu pun manusia bisa menyelamatkan diri, namun ada satu pribadi, dialah satu-satunya, the one and the only. Ya, the one and the only. 1, 2, 3. The one and the only. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Karena dia Allah. Karena dia Allah. Firman Allah dari sejak semula menjelma menjadi manusia. Supaya ada darah yang sempurna untuk basuh dosa manusia. Maka hanya Yesus. Di mana tertulis? Ada di dalam. Oke, kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Ya. Silakan. Tuhan berkata dalam Yohanes 14:6, ini ayat yang sangat terkenal. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Tidak ada seorang yang bisa masuk surga Kalau tidak melalui aku." Hanya dia yang pernah ngomong seperti itu. Amen. Sejak ada manusia di muka bumi ini. Nabi-nabi nggak berani ngomong gitu. Tak satu pun nabi yang berani ngomong gitu. Bahwa tidak ada yang sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. The one and the only. 1, 2, 3. The one and the only. Jesus Christ. Jesus Christ. Tepuk tangan bagi Yesus. Oh, haleluya. Seiring dengan ini, kan begitu kan? Fakta. Seiring dengan ini bahwa Allah mengasihi semua manusia. Katakan, Allah mengasihi semua manusia. Allah mengasihi semua manusia. Nggak peduli, ikuti saya, nggak peduli agamanya apa. Tidak peduli agamanya apa. Semua manusia Semua manusia dikasihi Allah. dikasihi. Makanya dia sediakan firman-Nya yang menjelma menjadi manusia, menjadi jalan. Katakan jalan. Jalan. Jalan keselamatan. Jalan keselamatan. Jadi dialah satu-satunya jalan keselamatan. Itulah fakta yang kedua ya. Ya kan? Itu fakta yang kedua, bahwa hanya Yesus jalan keselamatan. Fakta yang kedua tadi mengatakan bahwa tidak ada satu manusia pun bisa menyelamatkan dirinya. Hanya Yesus. Lalu fakta yang ketiga. Ya. Fakta yang ketiga itu tadi bahwa Yesus, ya, Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Itulah fakta yang ketiga, ya. Fakta yang kedua tadi, semua orang tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan. Fakta yang ketiga bahwa Yesuslah juru selamat dunia. Jadi gimana dong, Pak? Orang yang mati sebelum sebelum Yesus menjelma menjadi manusia. Ada jawabannya di dalam Roma 1 ayat 14. Bahwa di sana Tuhan tahu kalau orang itu sanggup menjadi hukum Taurat bagi dirinya sendiri, artinya sanggup melakukan semua tuntutan hukum Taurat, dia selamat kok, walaupun belum ketemu langsung dengan Yesus. Tapi itu, Bapak baca dulu. Ini biar jelas dulu perkara kita. Roma 1. Ayat 14. Roma 1 ayat 14. Tuhan berkata demikian. Aku berhutang. Betul ya? Roma 1. Roma 1 ayat 14. Kalau coba kalau Roma 2, saya ingat saya itu antara Roma 1 dan Roma 2 ayatnya yang ke-14. Coba bantu saya, Pak. Firman Tuhan berkata demikian. Apa? Pelan dulu, jangan kencang kali dulu. Apabila bangsa-bangsa lain. Ya. Jadi Roma 2 ya. Roma 2 ayat. Roma 2 ayat 14. Firman Tuhan dengarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat, ya, maka
walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, Ya, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. tetapi itu nanti difilter oleh Tuhan Yesus. Coba baca selanjutnya, Bapak. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, Ya, dan suara hati mereka turut bersaksi, terus, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. terus. Hal itu nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati manusia Oleh Kristus Yesus. balik lagi ke Yesus Kristus. Amin. Jadi mungkin ada di antara manusia mengatakan, aku bisa kok melakukan semua tuntutan hukum Taurat. Oke, mantap. Ada 613 larangan dan perintah. Jumlah larangan dan perintah itu 613. Sanggup? 10 perintah Allah saja nggak sanggup. Apalagi 613. Nah, oke, ada orang yang merasa melakukannya, kan begitu ya? Oke, bos, kata Tuhan. Nanti kan di pengadilan terakhir aku akan cek, aku akan hidupkan komputer supranatural kuantum ya di atas di atas kuantum. Cek, keluar semua kelakuannya, ada cacatnya, bos. Berarti nggak lolos hanya oleh karena Yesus Kristus. Itu fakta yang ketiga. Sekarang masuk ke fakta yang keempat. Nah, fakta yang keempat adalah bahwa fakta sejarah, katakan fakta sejarah, disaksikan oleh saksi-saksi waktu itu, bahwa Yesus telah mati dan bangkit. Jadi dia telah mati, mencurahkan darahnya, biar ada darah yang kudus sempurna, membasuh dosa semua umat manusia. Dan dia telah bangkit, dia sudah nggak ada di kuburan. Di mana ada tertulis, kita lihat Filipi 2 ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat 8, firman Tuhan berkata demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dia udah mati tuh dalam keadaan sebagai manusia tuh, ya. Jadi bukan Allahnya yang mati. Mana bisa Allah mati? Allah orang Kristen mati. Salah kau. Bukan Allah yang mati. Kemanusiaannya, dia kan mengambil rupa manusia tuh. Dia memiliki badan-badan manusia. Yang mati itu badan manusianya. Nah itu dia. Lalu dasar yang berikutnya kita lihat dalam 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Demikian firman Tuhan mengatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Itu dia. Di kayu salib. Terus supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Amin. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Jadi fakta Alkitab mengatakan tadi bahwa dia telah mati di kayu salib. Yang ketiga masih soal fakta yang keempat, yaitu 1 Yohanes 2 ayat 2. 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Nah, Sang Yesus ini, kalau di dalam bahasa Arab, ya di dalam Alkitab bahasa Arab, kan ada Alkitab bahasa Arab, tulisan Arab. Ada. Di gereja-gereja Kristen Arab ada itu. Alkitab bahasa Arab menyebut nama Yesus ini Isa Al-Masih. Di dalam Alkitab ya, dalam Alkitab. Itulah Isa Al-Masih yang asli. Di dalam Alkitab bahasa Arab. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia, Yesus. Dalam Alkitab bahasa Inggris, Jesus. Ya, dan seterusnya. Dikatakan bahwa dialah pendamaian bagi segala dosa siapa, Pak? Segala dosa kita. Ada sambungan kalimatnya. Dan bukan untuk dosa kita saja. Dan bukan untuk dosa kita-kita yang sudah jadi Kristen. Tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dosa seluruh dunia. Katakan dosa seluruh dunia. Dosa seluruh dunia. Oh, pandang orang sebelah. Oh, rupanya Tuhan Yesus mati. Pandang, ngomong dengan sebelah. Oh, rupanya. Katakan. Tuhan Yesus mati. Rupanya untuk menghapus dosa semua manusia.
Itu fakta Alkitab. Jadi gini, yang luar biasanya satu, fakta keempat ini kan, bahwa dia telah mati kan gitu ya, untuk semua manusia. Jadi ternyata bukan hanya dosamu yang sudah hapus. Dosa semua manusia yang ada di muka bumi ini sekarang ada 7 miliar, dosanya mereka pun sudah hapus. Amin. Iya, mau dari agama manapun dia, termasuk ya pokoknya agama manapun dia, dosanya udah dihapus. Amin. Sudah diampuni di kayu salib. Amin. Cuma gini, bos. Ibarat darah itu udah tersedia, kan gitu kan? Sudah menghapus dosaku, ya. Sama seperti katakanlah contoh paling sederhana, sabun mandi, ya kan? Itu sabun udah membasuh dosaku. Bisakah sabun itu otomatis mencuci badanku yang kotor ini kalau nggak kuambil? Nggak mau aku. Pertama, nggak percaya aku. Nggak mau aku. Biar aja situ. Bersih nggak tubuhmu? Tidak. Demikian juga darah Yesus. Amin. Darah Yesus harus kita terima. Amin. Ada darah yang kental-kental nggak ditangani? Nggak begitu. Dengan iman kita percayai, kita terima, artinya kita setuju. Kita percaya dan aku yakin bahwa darah yang sama itu, darah Yesus itu udah menghapus dosaku. Maka kuterimalah darah itu dan kuterima juga yang punya darah itu. Amin. Amin. Maka benar terjadilah hasil atau efek dari apa yang dikerjakan Yesus di kayu salib dalam hidupmu. Karena engkau terima. Ya Tuhan, kuterima darahmu. Ya Tuhan, kuterima engkau. Amin. Kau rasakanlah bahwa dosamu sudah dibasuh. Tapi selama enggak percaya, enggak kau rasakan. Padahal dosamu udah hapus nih sebetulnya. Semua dosa udah dihapus. Tapi engkau enggak merasakan karena engkau enggak terima, enggak percaya. Tapi kalau kau terima yang punya darah dan kau terima darahnya, kau iya benar ya. Lega aku rasa, oh enak banget. Aku nggak ini lagi sama dosa, nggak edik, ya, nggak edik lagi sama dosa, sama toksit, nggak. Aku udah nggak nyaman ya dengan dosa. Lebih enak nggak berdosa rupanya ya. Enak kali rupanya dosa itu udah dihapus, ya gitu saudara. Maka dapatlah damai sejahtera seperti yang dikatakan di dalam Yeremia berapa tadi? 20 berapa? 29 ayat 11 ya. Damai sejahtera. Oke. Lalu Yesus memberi jaminan untuk masa depanmu. Oke. Pertanyaan Tuhan buat saudara malam hari ini. Dengan mengetahui 4 fakta ini, yang pertama tadi apa? Bahwa kau manusia juga sudah berdosa. Fakta yang kedua bahwa upah dosa adalah maut. Fakta yang ketiga, hanya Yesus yang bisa menyelamatkan, manusia enggak. Dan fakta yang keempat, Yesus sudah ngebuktiin bahwa dia sudah mati di kayu salib. Maka pertanyaan buat kamu, berapa banyak dari engkau yang ingin terlebih dahulu memiliki Raja Surga? Kan dikatakan kerajaan Allah. Raja dari kerajaan Allah itu namanya Yesus. Berapa banyak dari saudara yang mau menerima sang Raja itu? Angkat tangan. Berapa banyak dari kamu mau namamu tertulis di kitab kehidupan di sorga? Ini waktu yang serius. Keputusan hari ini akan mengubah arah hidupmu. Yang tadinya arah hidupmu nggak jelas, kabur, membingungkan. Yang penting cari dahulu kerajaan dunia. Itu terbolak-balik itu hidup seperti itu. Ya kan kebanyakan kita seperti cari dulu kerja, pokoknya kabur aja dulu, dapat kerja dulu di luar. Tapi hidupnya nggak jelas nanti. Selama di bumi nggak ada jaminan perlindungan. Setelah meninggalkan bumi, nggak, ya jelas alamatnya ke bawah, nggak ke atas. Malam hari ini,
pastikan dari dasar hatimu, jangan ada yang anggap sepele, jangan ada yang main-main. Karena menyepelekan firman itu bisa berakibat kekekalan, binasa. Bukankah banyak orang yang menyepelekan firman Tuhan? Dan ya, ada satu orang anti-Kristen di YouTube, dia pantatin Alkitab. Sakit-sakitan dia, mati dia nggak lama kemudian. Itu hanya salah satu contoh, banyak contoh. John Lennon, dia sepele. John Lennon dan The Beatles is much more popular than Jesus, katanya. John Lennon dan The Beatles jauh lebih populer dari Yesus, katanya. Nggak lama kemudian dia ditembak oleh fansnya, mati dia. Jangan ada yang anggap sepele firman Tuhan. Ini momen yang serius, menentukan hidupmu kekal atau tidak. Ayo kita berperkara sebentar. Saya suka ya mengajak kita berperkara. Bisa nggak kamu kaya tanpa Yesus? Bisa kali. Ya kan? Pergi kau ke Gunung Kawi, Gunung Kidul, Gunung Pusuk Buhit. Bisa kau jadi apa? Pejabat terkenal, anggota dewan, banyak uang dan seterusnya. Tetapi setelah engkau menikmati harta kekayaanmu, keberhasilanmu selama 80 tahun di bumi, rohmu meninggalkan tubuhmu, rohmu langsung nyungsep ke api neraka, Hades namanya. Kalau tanpa Yesus. Nah, kenapa sih kok keberatan kamu ada Yesus menjadi juru selamat bagi kamu? Heran saya lihat kamu. Gak setuju kamu dia menyelamatkan kamu. Lucu juga. Otak-otak manusia yang seperti itu. Keberatan kali dia Yesus mengasihi dia. Keberatan kali dia Yesus sudah korban untuk menyelamatkan dia. Tapi orang-orang yang ada di sini dan yang mendengarkan YouTube ini adalah orang-orang yang rendah hati, menghargai pengorbanan Yesus. Mau menerima anugerah keselamatan yang Yesus sudah kerjakan, sudah selesai dikerjakan. Sekali lagi pertanyaan, kalau engkau sungguh-sungguh mau mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, mau memiliki sang raja kerajaan Allah itu terlebih dahulu dan kebenarannya, tutup mata. Tutup mata. Yang punya mata, kalau matanya nggak ada, nggak apa-apa, nggak ditutup. Tapi kalau mata itu mata, tutup. Tutup mata. Haleluya. Haleluya. Kita persilakan Roh Kudus bekerja, bukan manusia. Haleluya. Termasuk engkau yang mendengarkan YouTube ini. Rendahkan hatimu, terima Yesus. Dengan menerima Yesus, di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, berapa banyak yang percaya dan menerimanya diselamatkan. Roma 10 ayat 9 dan 10 mengatakan, barang siapa mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, maka engkau diselamatkan. Tutup matamu, nak. Fokus. Haleluya. 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 Aku berserah. Serahkan segenap hati dan hidupmu kepada Tuhan. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Hanya anak-anak kami katakan aku berserah. Angkat tanganmu kepada Tuhan di surga, tanda penyerahanmu. Haleluya. Tutup mata, angkat tangan.
Tutup mata, jangan lihat kiri kanan. Pandang pada Yesus. Amin, amin. Lebih lagi, hanya anak-anak kami katakan, aku berserah. Oh, haleluya. Katakan lebih sungguh. Amin, haleluya, haleluya. Ada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Sama-sama lebih sungguh katakan, aku. Angkat tanganmu kepada Tuhan, sambut Dia. Amin, haleluya. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Singer dengan lembut, musik dengan lembut meneruskan pujiannya. Semua kita berdoa. Katakan begini, Bapa dalam sorga, yang mau terima Yesus dan terima keselamatan itu angkat tanganmu. Dan ikuti doa ini, katakan, Bapa dalam sorga, buka mulutmu, katakan, Bapa dalam sorga, setelah aku mendengarkan 4 fakta rohani, yaitu fakta kebenaran firman Allah, betapa aku menyadari bahwa aku pun manusia berdosa. Rupanya manusia berdosa, bila tidak ada juru selamat, akan dibuang ke neraka jahanam. Aku menyadari ya Tuhan, bahwa aku nggak bisa menyelamatkan diriku sendiri dengan cara apapun juga, hanya oleh karena anugerah Tuhan Yesus, hanya karena pengorbanan Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib dan yang telah bangkit dari kematian. Hanya itulah yang bisa menyelamatkan aku. Oleh karenanya ya Bapa di sorga, malam hari ini momen bersejarah besar dalam hidupku. Aku mau terima hidup kekal itu. Aku percaya darah Yesus. Aku percaya Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Aku mengambil keputusan besar. Aku menerima Tuhan Yesus menjadi satu-satunya Tuhanku, Juru Selamatku pribadi. Mari Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus-Mu, masuklah dalam hatiku, tinggal dalam tubuhku, mendiami seluruh tubuhku, mulai dari kepala sampai telapak kakiku, didiami oleh Roh Kudus, sekali untuk selama-lamanya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu, rupanya Engkau sudah hapus semua dosaku. Mulai malam hari ini, aku sudah menjadi orang kudus.
Aku tidak mau lagi bermain-main dengan dosa. Bapa di sorga, ikuti. Bapa di sorga, tuliskanlah namaku dalam kitab kehidupan itu malam ini juga. Semua melaporkan namanya. Malaikat ada di sini mencatat namamu. Ucapkan namamu, ucapkan namamu, ucapkan namamu, ucapkan namamu. Engkau yang punya nama, kecuali enggak punya nama, ucapkan namamu, ucapkan namamu. Hei, kasih tahu namamu. Buka mulutmu, ucapkan namamu. Tuliskan namaku Ramses Tuhan di buku kehidupan Tuhan. Namaku Ramses. Haleluya. Haleluya. Tulis, kasih tahu namamu, jangan melamun. Nama-nama anak-anak muda dan semua yang mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini, namamu yang kau ucapkan itu telah dicatatkan di dalam kitab kehidupan di sorga. Kitab tersebut adalah sebuah kitab, ya, big data dari kerajaan sorga yang mengumpulkan semua nama-nama yang percaya kepada Yesus Kristus, yang percaya kepada Alkitab. Nama itu semua dikumpulkan. Dan malam hari ini ada kurang lebih 80 nama, ya, dan nggak tahu berapa banyak yang menerima Yesus lewat YouTube ini, dicatat. Haleluya. Haleluya. Katakan, terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Aku sudah ada di dalam Engkau. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allahku yang esa. Dan Engkau sudah ada di dalamku. Mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami mohon hamba-hambanya, baik Pak Poltak, Ibu juga, untuk boleh menumpangkan tangan atas mereka dan kita minta mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Mari, Ibu. Selamat. Silakan tumpang tangan. Kita minta satu permintaan saja supaya mereka dibaptis Roh Kudus mulai malam hari ini. Nanti saja Pak. Biar Bapak itu aja dulu. Aku berserah. Tuhan Yesus, kami sepakat kepadamu, baptislah anak-anakmu ini dengan baptisan Roh Kudus Tuhan, biar mereka mengalami Tuhan dalam hidupnya. Aku berserah. Bantu doa saja Pak di tempat, bantu doa di tempat. Aku semua bantu doa di tempat. Orabataka nama labararaba shikara labada nama takarabada dalam. Aku berserah. Bapak persilakan Pak untuk meminta Roh Kudus membaptis mereka. Yesus Juru Selamat, aku berserah. Katakan, aku berserah. Aku berserah. Yes, kami mohon Roh Kudus membaptis anak-anakmu ini. Genapi firman-Mu Tuhan. Aku berserah. Yang tidak ikut menumpang, katakan teruslah membantu dalam doa. Ya Yesus Juru Selamat, aku berserah. Naikkan kuncinya, Roh Kudus kau hadir di sini. Naikkan kunci. Naikkan lagi. Haleluya. Terus dalam doa, terus dalam hadirat Tuhan. Kita terus mohon Roh Kudus membaptis mereka malam hari ini dan seterusnya. Oh rabakasandara rabatakalamu rabaya sikidi dalam alalabalaba. Haleluya, haleluya, Jesus. Haleluya.
Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, kami mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hatiku, ku buka hati untuk semua. Kita katakan, ku buka hati, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah aku, jamahlah aku, penuhi aku, penuhi aku dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hatimu, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah aku, jamahlah aku, penuhi aku, penuhi aku dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Penuhiku, 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 penuhiku dengan hadirat-Mu, dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku, urapiku dengan minyakku. Minta lebih sungguh, penuhi aku, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu, dengan hadirat-Mu Tuhan. Urapiku, 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 urapiku dengan minyak yang baru. Kita berdoa untuk dua hal. Yang pertama, semua kita akan berdoa untuk engkau dibaptis oleh Roh Kudus. Itu pengalaman nyata, enggak hanya ucapan. Engkau akan mengalaminya sendiri. Entah itu lagi kau berdoa, entah itu engkau lagi penyembahan, entah itu lagi ibadah, bahkan entah lagi tidur seperti saya lagi tidur dibaptis oleh Roh Kudus. Karena itu janji Tuhan Yesus, bukan janji gereja tertentu, tapi itu janji Tuhan Yesus. Katakan, oh Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, aku memohon sangat kepada Engkau. Baptislah aku pada waktumu. Baptislah aku pada waktumu. Aku siap menerima baptisanmu. Aku siap menerima baptisan. Serta mengalami kepenuhan Roh Kudus. Serta mengalami kepenuhan Roh Kudus. Aku siap, Tuhan. Aku siap. Dan aku menanti-nantikan itu. Aku menanti-nantikan itu. Momen itu. Entah itu malam ini, esok, besok, minggu depan, bulan depan, sepanjang tahun ini atau tahun depan, aku pegang itu. Tidak aku lepaskan lagi. Aku dibaptis Roh Kudus sesuai dengan firman Tuhan.
seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 3. Seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 3. Haleluya. Yang kedua, kami mohon Bapak Pendeta Poltak Sibarani akan mendoakan saudara sukses selama pelatihan di sini, dan mohon kepada Tuhan kalian semua diterima di pekerjaan yang Tuhan sudah siapkan bagi engkau. Silakan, Pak. Baik, saya undang semua bangkit. Oh, haleluya. Sambung terus, Pak. Wah, luar biasa malam hari ini. Ada Ayo. Ayo, musik Tuhan memanggil namamu. Lapet. ada yang juga terima lapet. Ya, ini ternyata lebih daripada 80 orang ini malam hari ini yang terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Sorga sedang menuai jiwa-jiwa pada malam hari ini. Oh, dahsyat luar biasa. Malam hari, malam yang indah, malam yang penuh makna dan sejarah. Ini adalah LPK Saroha di Johor, LPK. Sukacita karena Yesus sudah menerima Yesus, jadi roh mereka sudah bebas. Haleluya.
Bapak Pendeta. Oke, sekali lagi. Apa? Ayo. Bapak 5. 1, 2. 3. Oke. Jangan lupa ya, tonton di YouTube. Ya, Jogi Sudah Butar ya.